Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sepotong logam yang kaku dan kasar itu bisa diubah jadi komponen mesin yang presisi banget sampai ke tingkat mikrometer? Nah, hari ini kita bakal bongkar fisika di balik proses yang luar biasa itu. Yuk, kita selami bareng-bareng. Coba deh bayangin, entah itu gear di dalam mobil Anda atau rangka di dalam ponsel Anda, semuanya itu pada awalnya cuma balok logam biasa. Pertanyaannya, gimana caranya balok mentah itu bisa disulap jadi komponen yang rumit dan super akurat? Nah, disitulah letak keajaiban permesinan logam. Mau percaya atau enggak, semua proses permesinan yang kelihatannya rumit, mulai dari bikin baut sampai komponen turbin jet, semuanya itu dikendalikan oleh, katakanlah, cuma 3 tombol utama. 3 variabel ini, kalau kita kuasai, kita bisa mengontrol segalanya. Oke, yang pertama adalah kecepatan potong atau V. Anggap aja Anda lagi potong kue. Kecepatan potong itu ya seberapa cepat pisau Anda bergerak. Di dunia permesinan, ini adalah seberapa ngebut permukaan logam itu berputar atau bergerak, melewati mata pahat. Aturan mainnya simple, makin cepat, makin panas. Selanjutnya, ada yang namanya gerak makan atau vec. Kalau tadi kecepatan itu soal seberapa cepat, nah gerak makan ini soal seberapa agresif. Jadi ini yang nentuin seberapa jauh pahat itu menggigit material di setiap putaran. Makin tinggi gerak makannya, ya makin rakus potongannya. Dan yang ketiga, ini yang paling gampang dibayangin, kedalaman potong atau D. Ini benar-benar sesederhana kedengarannya. Seberapa tebal sih lapisan material yang mau kita buang dalam sekali lewat? Potongan yang dalam artinya kita lagi mengeruk banyak material sekaligus. Nah, ini bagian kerennya. Ketiga variabel tadi, kecepatan, gerak makan, dan kedalaman nggak kerja sendiri-sendiri. Kalau ketiganya kita kalikan, kita dapat yang namanya laju penghilangan material atau RMR. Anggap aja ini adalah skor efisiensi kita. Semakin tinggi RMR-nya, artinya semakin cepat kita bisa menyelesaikan satu komponen. Oke, kita udah tahu nih tombol-tombol kendalinya. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam lagi, sampai ke skala mikroskopis. Kita mau lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di titik pertemuan antara pahat dan logam. Kita akan ungkap misteri gimana serpihan logam yang kita sebut tatal itu bisa lahir. Ini nih konsep paling penting yang harus kita pahami. Saat kita memotong logam, kita tuh nggak benar-benar memotongnya dengan halus kayak pisau motong mentega. Sama sekali nggak, yang terjadi itu adalah proses deformasi geser yang super brutal. Lapisan-lapisan logam itu dipaksa, ditekan, sampai akhirnya patah dan terlepas dari induknya. Dan salah satu bukti betapa brutalnya proses ini adalah sebuah fenomena aneh. Tatal atau serpihan logam yang kita buang itu, ukurannya selalu lebih tebal daripada lapisan yang kita potong. Coba bayangin, logam itu ditekan dan diremukkan sampai-sampai dia jadi lebih pendek dan lebih gemuk pas terkelupas. Interaksi yang super intens ini juga bisa menimbulkan masalah besar yang namanya build-up edge. Ini kayak siklus setan. Jadi serpihan kecil material itu mengelas dirinya sendiri ke ujung pahat, terus tumbuh makin besar dan keras, tiba-tiba dia pecah. Pecahannya ini ada yang nempel ke benda kerja, merusak permukaan, ada juga yang nempel ke tatal, dan siklusnya mulai lagi. Ngeselin banget. Oke, cukup drama mikroskopisnya. Mari kita zoom out lagi. Semua proses deformasi yang brutal tadi jelas butuh kekuatan yang nggak main-main. Nah, sekarang kita bakal bahas soal gaya, daya, dan energi yang dibutuhkan dalam pertarungan antara pahat dan logam ini. Fisikanya sebenarnya cukup elegan. Daya potong yang dibutuhkan oleh mesin atau PC itu gampangannya adalah hasil kali antara gaya potong utama, yaitu FC, dengan kecepatan potong CV tadi. Jadi makin keras logamnya, atau makin cepat kita motongnya, ya jelas makin besar juga daya mesin yang kita butuhkan. Masuk akal kan? Konsep yang satu ini penting banget, namanya energi spesifik. Ini pada dasarnya menjawab satu pertanyaan krusial. Seberapa susah sih motong material ini? Ini jadi semacam skor kesulitan atau machinability dari sebuah material. Dan ini nentuin hampir segalanya dalam proses produksi. Dan perbedaannya itu bisa jauh banget. Lihat aja, misalnya aluminium dibandingin sama baja keras. Buat motong baja, kita butuh energi berkali-kali lipat lebih besar. Nah, perbedaan mendasar inilah yang nantinya menentukan segalanya. Jenis mesin yang harus kita pakai, jenis pahatnya, dan ujung-ujungnya, ya biaya produksinya. Sekarang kita sampai di konsekuensi terbesar dari semua gaya dan energi yang kita kerahkan tadi. Pertanyaannya, kemana larinya semua energi itu? Jawabannya cuma satu kata, panas. Panas yang sangat-sangat ekstrim. Angka yang satu ini benar-benar bikin kaget. Hampir semua energi yang kita pakai, sekitar 98%-nya, itu ternyata nggak dipakai buat membentuk material. Sebagian besar cuma berubah jadi panas. Jadi, bisa dibilang, permesinan itu sebenarnya adalah seni mengelola panas.
Dan panas ini terkonsentrasi di area yang super kecil, persis di ujung pahat. Coba bayangkan, temperatur di titik itu bisa dengan gampangnya melebihi 600 derajat Celcius. Itu udah cukup panas untuk melunakkan baja dan mengubah sifat material, baik si pahat maupun benda kerjanya. Konsekuensinya juga serius banget. Panas ini bukan cuma angka di termometer. Dia bisa bikin umur pahat jadi pendek banget, bikin benda kerja memuai sehingga ukurannya jadi nggak akurat, tatal panasnya bahaya buat operator, dan yang paling parah, bisa merusak kualitas permukaan air yang justru jadi tujuan utama kita. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, permesinan presisi itu bukan cuma soal seni atau keterampilan tangan. Ini adalah soal penguasaan fisika yang terkontrol. Untuk bisa membentuk logam secara akurat, kita harus paham dan bisa mengendalikan hubungan antara gaya, energi, dan yang paling krusial dari semuanya, yaitu panas. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar tentang masa depan. Seiring kita menciptakan material-material baru yang lebih kuat, lebih ringan untuk pesawat luar angkasa misalnya, atau implan medis, fisika pemotongannya bakal jadi jauh lebih ekstrim lagi. Pertanyaannya, gimana caranya para insinyur di masa depan menaklukkan tantangan ini? Gimana cara mereka membentuk material yang hari ini mungkin kita anggap mustahil untuk dipotong? Jawabannya bakal menentukan batas teknologi selanjutnya.